Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Tentunya kita semuanya berbahagia sebab sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita menyambut Natal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi berkat atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan dan urapi kami, sehingga firman yang datang dalam kehidupan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dimanapun kita berada, firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku, dimanapun kita berada, firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Berharga berarti bernilai, penting, terhormat. Siapa mereka yang bernilai, yang penting dan terhormat itu adalah semua manusia, saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Baik yang kaya, baik yang miskin, yang warna kulit putih, hitam, yang memiliki pengetahuan, yang tidak memiliki pengetahuan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan berharga di mata Tuhan. Haleluya. Semua kita berharga di mata Tuhan. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan, maka kita melihat beberapa hal. Yang pertama, karena manusia berharga di mata Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa umat manusia. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena semua manusia itu berharga, penting, terhormat, bernilai di mata Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari segala dosanya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, Dialah yang beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita di antara kita yang belum percaya kepada Dia. Mari datang kepada Dia Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau bernilai, engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu Dia datang dan menyelamatkanmu. Terimalah keselamatan daripada Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan, maka Ia mengasihi kita. Dia mengasihi kita.
Karena Ia pun mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi semua orang. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata, Matius 22 ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita bernilai, berharga di mata Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita. Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita pun harus mengasihi semua orang. Karena semua orang berharga, bernilai di mata Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi semua orang sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Mungkin ini sulit. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Agar kita mampu untuk mengasihi semua orang. Sebab semua orang itu berharga di mata Tuhan. Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, di sana firman Tuhan ayatnya yang ke-43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh sekalipun kita harus kasihi. Haleluya. Karena mereka bernilai dan berharga di mata Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita, kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, mereka pun boleh mengasihi seorang akan yang lain. Kalau Allah mengasihi kita karena berharga di mata Tuhan, maka kita pun harus mengasihi semua orang. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi sahabat dan semua orang. Tetapi hari-hari ini seringkali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Banyak orang menganggap orang lain itu tidak berharga. Banyak orang menganggap orang lain itu tidak bernilai. Sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada anak-anak. Saling tidak menghormati, saling tidak menghargai. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada hari ini. Yang mengingatkan kepada kita bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Maka wajib kita juga menghargai semua orang. Bahwa semua orang itu adalah gambar daripada Tuhan. Semua orang itu adalah bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar untuk mengasihi semua orang. Mengasihi istri sebagaimana mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi suami sebagaimana mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi anak-anak, mengasihi orang lain. Kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati mereka. Bahkan hal-hal yang mencelakakan kehidupan mereka. Tetapi mari kita melakukan hal yang menghormati mereka. Dengan cara mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga. Karena berharga di mata Tuhan. Maka kita juga harus memandang semua orang itu adalah penting. Semua orang itu adalah penting bagi kita. Haleluya. Selain kita mengasihi, kita juga harus memandang mereka itu adalah penting. Dan kita harus hormati, kita harus hargai. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita menganggap semua orang itu berharga. Kita menganggap semua orang itu terhormat. Kita harus menganggap semua orang itu penting. Sebagaimana surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan bahwa kita tidak mencari kepentingan kita sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita harus menganggap yang lain itu terhormat. Kita harus menganggap yang lain itu adalah yang terutama. Sebagaimana Tuhan juga memandang kita penting. Sebagaimana Tuhan juga memandang kita berharga di matanya. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita memandang orang lain itu berharga atau penting? Mari kita belajar menilai orang lain itu penting dan berharga bagi kita. Jangan kita melihat keburukannya. Jangan kita melihat kelemahannya. Tetapi mari kita lihat dia adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Dia adalah manusia yang dijadikan segambar dan serupa dengan Allah, Sang Pencipta. Karena itu, mari kita menaruh hormat kepada siapapun. Mari kita menaruh hormat, menaruh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami, istri, anak-anak, sahabat, keluarga atau siapapun. Dan mari kita memberikan yang terbaik kepada mereka. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Sebab kita berharga di matanya. Dia memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat atas kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Biarlah Natal, kelahiran Yesus Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Kristus yang menghormati orang lain, yang menganggap orang lain itu berharga dan sangat penting. Demikian juga kita menganggap orang lain itu penting, berharga dan kita mengasihi mereka. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Kami menghargai, menghormati, mengasihi, dan menganggap orang lain lebih utama dari setiap kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menyongsong Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.